Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pelatihan TPK, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi pokok peta pencapaian hasil pembelajaran yang merupakan bagian dari mata pelatihan rencana pembelajaran. Pada materi pokok ini ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang capaian pembelajaran, kemudian model pembelajaran, dan yang ketiga peta pembelajaran. Mari sama-sama kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dijabarkan menjadi hasil belajar biasa disebut HB dan indikator hasil belajar atau IHB. Apa itu HB dan IHB? Hasil belajar atau HB, kata lain yang sudah dikenal yaitu tujuan pembelajaran umum atau TPU. Sedangkan indikator hasil belajar atau IHB, kata lainnya adalah tujuan pembelajaran khusus atau TPK. Jadi apa sesungguhnya capaian pembelajaran? Yaitu adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi dari pengetahuan, sikap, keterampilan yang dicapai melalui proses pembelajaran terstruktur. Itulah yang dimaksud dengan capaian pembelajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu juga sudah tahu yang namanya kompetensi. Apa itu kompetensi? Yaitu kewenangan dan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas di dalam jabatannya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi apa hubungannya kompetensi dengan capaian pembelajaran? Nah, di dalam kurikulum pelatihan Bapak Ibu pasti menemukan yang namanya rumusan kompetensi. Di dalam rumusan kompetensi itu selanjutnya akan dicapai melalui mata pelatihan yang mana di mata pelatihan tersebut nanti disitulah Bapak Ibu akan menemukan yang namanya capaian pembelajaran atau disebut dengan hasil belajar dan indikator hasil belajar. Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali bahwa ada 3 unsur rumusan capaian pembelajaran. Apa saja itu? Yang pertama yaitu ranah kognitif atau pengetahuan. Ini merupakan penguasaan yang sifatnya konsep, teori, atau segala sesuatu yang hanya berlandaskan pada konsep atau pengetahuan abstrak. Dan di dalam capaian ranah kognitif ini Bapak Ibu nantinya akan menemukan beberapa tahapan dalam pencapaian pengetahuan yang dibagi menjadi kognitif 1 sampai dengan kognitif 6. Selanjutnya yang kedua ranah afektif atau sikap. Apa yang dimaksud dengan ranah afektif atau sikap ini? Yaitu berkaitan dengan aspek-aspek yang terjadi dengan emosional atau seperti perasaan, minat, sikap, dan sebagainya. Dan untuk ranah afektif ini pun sama seperti ranah kognitif terdiri dari beberapa jenjang. Berikutnya yang terakhir adalah ranah psikomotorik atau keterampilan. Nah, di dalam pelatihan kesehatan banyak sekali kita akan mencapai ranah-ranah psikomotorik seperti skill, keterampilan medis dan paramedis yang banyak dicapai di dalam pelatihan-pelatihan teknis kesehatan. Apa yang dimaksud dengan psikomotorik? Yaitu berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi dari sistem saraf atau otot. Jadi artinya bergerak, Bapak Ibu ya. Itu juga nantinya akan ada gradasinya mulai dari P1 sampai dengan P3. Selanjutnya, bagaimana cara merumuskan capaian pembelajaran? Ada 5 hal yang harus kita perhatikan ketika merumuskan capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu harus mengetahui atau harus jelas kata kerja operasional yang akan digunakan, yang terukur dan dapat diamati. Untuk itu mengacu kepada 3 ranah yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, objek atau konteks
yang harus dikuasai oleh peserta harus jelas. Jadi selain menggunakan kata kerja operasionalnya, di dalam perumusan capaian ini pun kita harus menentukan objeknya. Jadi contohnya, misalnya kata kerja operasionalnya melakukan, objek atau konteks yang harus dikuasai, misalnya melakukan pemasangan infus, seperti itu objeknya. Kemudian yang ketiga, berorientasi kepada peserta. Apa yang dimaksud berorientasi pada peserta? Yaitu titik berat dari aktivitas pembelajaran itu bukan berada pada fasilitator, tetapi melibatkan peran aktif peserta, yaitu dengan cara memberikan tugas kepada peserta. Yang keempat, berorientasi tidak hanya pada hasil pembelajaran, tetapi juga pada proses pembelajaran. Di dalam merumuskan capaian pembelajaran ini nantinya juga disebutkan bahwa pembelajaran ini menggunakan menggunakan metode tertentu untuk pencapaiannya. Selanjutnya, hanya ada satu kemampuan atau kompetensi dalam satu rumusan capaian pembelajaran. Jadi, ketika kita merumuskan capaian pembelajaran, tidak boleh menggunakan lebih dari satu kata kerja operasional, seperti itu. Jadi, harus satu kata kerja operasional untuk satu objek. Mudah-mudahan ini dipahami. Kita lanjut kepada model pembelajaran. Sebelum kita menentukan peta capaian pembelajaran, kita harus menentukan dulu model pembelajaran yang akan digunakan, yaitu serangkaian aspek sebelum dan sesudah pembelajaran dimulai. Jadi segala aktivitas yang akan dilakukan oleh fasilitator atau segala fasilitas yang juga akan digunakan itu kita tentukan terlebih dahulu. Dan model pembelajaran ini merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal hingga akhir, sehingga dia memiliki fungsi sebagai sarana untuk komunikasi yang akhirnya nanti akan menyambungkan proses pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Selanjutnya, model pembelajaran ini memiliki 5 ciri khusus, yaitu yang pertama rasional, kemudian juga berlandasan pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian proses pembelajarannya juga dilaksanakan agar mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Selanjutnya, kelengkapan media dan alat bantu serta lingkungan pembelajaran yang dibutuhkan. Baiklah, setelah tadi sudah mengetahui tentang capaian pembelajaran dan model pembelajaran, kita lanjutkan dengan peta capaian hasil pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan peta capaian hasil pembelajaran? Yaitu merupakan serangkaian dari capaian pembelajaran yang terdiri dari hasil belajar dan indikator hasil belajar, yang Ibu dan Bapak bisa jadi lebih mengenal istilah dengan tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus, yang kita rangkaikan menjadi satu rangkaian yang menunjukkan pencapaian pembelajaran yang nantinya menjadi tujuan akhir dari setiap mata pelatihan. Baiklah Bapak Ibu peserta TPK yang berbahagia, demikian penjelasan tentang peta capaian hasil pembelajaran, dan semoga apa yang sudah dijelaskan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.